Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adi dengan 3 digit NIM terakhir 196. Di sini sebagai pembuka presentasi student project SGDA 8 dengan judul Viral Sudden Sensory Neural Hearing Loss pada blog Skin and Hearing System Disorders. Berikut adalah anggota dari SGDA 8 yang terdiri dari Chandra, Ananda, Renita, Michelle, Ananta, Mario, Dayu, saya Adi, Karidharma, Viandra, Like, dan juga Santi. Baik, perkenalkan, saya Mario Valentino Garkusuma dengan 3 digit yang terakhir 128. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Sudden Sensory Neural Hearing Loss atau SSNHL merupakan suatu gangguan pendengaran sensori neural sebesar 30 desibel atau lebih pada setidaknya 3 frekuensi audiometri yang berdekatan dan terjadi dalam periode 72 jam. Angka kejadian SSNHL mencapai 5 hingga 20 kasus per 100.000 orang setiap tahunnya. Selain itu, sebuah survei epidemiologi juga mengungkapkan bahwa angka kejadian tuli mendadak semakin meningkat dari tahun ke tahun. Terdapat berbagai faktor yang berkontribusi dalam menyebabkan SSNHL. Salah satu penyebabnya yang tersering adalah infeksi virus. Gangguan pendengaran sensori neural mendadak dapat timbul dengan berbagai mekanisme, sehingga evaluasi pasien harus dilakukan dengan cepat dan tepat karena merupakan kondisi yang darurat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil topik terkait viral sudden sensory neural hearing loss sebagai topik utama pembahasan student project di blog The Skin and Hearing Systems and Disorders. Next slide. Baik, selanjutnya di sini untuk masalah yang akan dibahas pada presentasi ini adalah definisi epidemiologi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, tata laksana, dan juga prognosis, serta pencegahan dari viral sudden sensory neural hearing loss atau SSNHL. Selanjutnya untuk tujuannya adalah mengetahui dari definisi epidemiologi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, tata laksana, prognosis, dan juga pencegahan dari viral SSNHL. Untuk manfaatnya di sini bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga meningkatkan pemahaman mengenai viral SSNHL, sedangkan untuk pembaca diharapkan menjadi sumber referensi serta informasi mengenai viral sudden sensory neural hearing loss atau SSNHL. Baik, jadi sini yang pertama adalah definisi. Jadi untuk definisi dari sudden sensory neural hearing loss itu sendiri atau SSNHL atau tuli mendadak itu merupakan penurunan pendengaran dengan gradasi yang cepat dalam kurun waktu kurang dari 3 hari. Dan pada pemeriksaan audiogram nada murni itu didapatkan penurunan sebanyak lebih dari 30 desibel pada 3 frekuensi yang berurutan yang dapat terjadi pada satu telinga ataupun keduanya. Sedangkan viral sudden sensory neural hearing loss itu diasosiasikan dengan virus sebagai penyebabnya karena memang untuk SSNHL ini beberapa etiologi yang dikemukakan itu adalah termasuk infeksi virus. Selanjutnya adalah mengenai epidemiologi yang dimana untuk kejadian SSNHL ini terjadi sebanyak 5-20 per 100.000 kasus di Amerika Serikat, yang dimana untuk kejadian tersebut mungkin lebih tinggi karena diperkirakan ada pasien yang sembuh dengan cepat sehingga tidak mencari perawatan medis dan tidak tercatat. Sebagian besar kasus itu mengalami kerusakan pada telinga secara unilateral, sedangkan keterlibatan bilateral hanya 2%. Dengan gejala yang termasuk itu adalah tinnitus dan juga pusing. Sedangkan di Indonesia, itu berdasarkan data survei kesehatan indera penglihatan dan pendengaran pada tahun 1994 sampai 1996 itu mendapatkan angka 0,2% di 7 provinsi. Baik, selanjutnya mengenai etiologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilianeke dengan 3 digit yang terakhir 217. Jadi penelitian tentang etiologi dari SSNHL masih menjadi salah satu fokus utama. Perlu diakui bahwa hingga saat ini hubungan antara infeksi virus dengan SSNHL masih belum diketahui secara jelas. Beberapa jenis virus yang terkait dengan SSNHL meliputi herpes simplex virus atau HSV, HIV, virus DHF, virus hepatitis, virus rubella, paramyxovirus, virus Lassa, dan enterovirus. Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk mengungkap etiopatogenesis SSNHL lebih
dengan lebih tepat. Hal ini akan memberikan kontribusi besar dalam memahami lebih mendalam SSNHL dan menentukan pengobatan yang lebih tepat guna memulihkan pendengaran pada pasien yang terkena dampaknya. Baik, saya melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiandra dengan 3 digit mahir 206. Faktor risiko untuk sudden sensory neural hearing loss atau SSNHL mencakup yang pertama penuaan, di mana penuaan ini merupakan faktor risiko utama untuk SSNHL. Kemudian faktor risiko psikologis dan gaya hidup ini mencakup depresi, merokok, dan konsumsi alkohol. Kemudian selanjutnya ada penyakit penyertanya berupa hipertensi, diabetes, dan juga hiperlipidemia. Dan yang terakhir adalah paparan kebisingan yang terus-menerus. Perkenalkan, nama saya Nikita Chandrawati dengan 3 digit NIM terakhir 006. Saya akan menjelaskan tentang patofisiologi. Jadi kasus-kasus dengan etiologi yang berpotensi dapat ditemukan termasuk dalam salah satu dari beberapa kategori besar termasuk infeksi, autoimun, traumatis, vaskular, neoplastik, metabolik, dan neurologis. Dalam sebuah meta-analisis dari 23 studi SSNHL, penyebab paling sering diidentifikasi adalah akibat infeksi sebanyak 13%, salah satunya adalah infeksi virus. Baik, perkenalkan nama saya Manda Michelle Natasha dengan NIM 090. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi. Jadi infeksi virus adalah salah satu penyebab sudden hearing loss. Kaitan temuannya adalah riwayat penyakit virus yang baru saja diderita. Virus menyebabkan sudden sensory neural hearing loss melalui hilangnya sel rambut dan pendukung, atrofi membran tektorial, atrofi stria vascularis, dan juga hilangnya neuron. Nah, pola-pola ini serupa dengan temuan pada kasus-kasus gangguan pendengaran akibat gondok, campak, dan rubella pada ibu yang tercatat. Nah, oleh karena itu, infeksi virus dapat dianggap sebagai penyebab ISSHL, namun hal ini masih dalam penelitian dan belum dapat dibuktikan. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dewi Putri Dewayani dengan 3 digit NIM terakhir 164. Di sini izin melanjutkan mengenai manifestasi klinis. Pada umumnya, pasien dengan SSNHL itu mengalami kehilangan pendengaran pada satu sisi telinga sesaat bangun tidur. Di mana sebagian besar kasusnya terjadi secara unilateral dengan hanya 1-2% kasus yang terjadi secara bilateral. Kehilangan pendengaran dapat bersifat fluktuatif tetapi biasanya akan stabil. Pada kasus SSNHL dapat disertai dengan sensasi penuh pada telinga dengan atau tanpa tinnitus atau terkadang juga diawali dengan timbulnya tinnitus. Penderita juga dapat mengalami gangguan dalam memahami percakapan. Selain itu, gangguan vestibular seperti vertigo atau disequilibrium dapat ditemukan pada 28-57% kasusnya. Nah, untuk gejala-gejala SSNHL pada kasus infeksi virus, contohnya infeksi HIV berupa gangguan pendengaran bilateral secara tiba-tiba atau progresif yang mungkin terjadi akibat kombinasi dari efek infeksi HIV dan juga efek ototoksik dari agen terapi tertentu. Baik, sekian dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rinsa dengan NIM terakhir 049. Jadi diagnosis viral SSNHL secara umum ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik maupun penunjang. 1. Anamnesis. Kita lakukan anamnesis secara menyeluruh saat menilai pasien. Seperti kita tanyakan gejala yang mulai timbul, riwayat operasi telinga, paparan bising, trauma kepala, paparan obat ototoksik, maupun gejala penyerta seperti vertigo atau tinnitus, maupun paparan virus sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik yang dapat kita lakukan adalah pemeriksaan kepala dan leher, saluran telinga, inspeksi membran timpani, pemeriksaan saraf kranialis, pemeriksaan menggunakan otoskop, tes Rina dan tes Weber menggunakan gar kepala. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan penunjang, kita pakai pure tone audiogram. Kita melakukan ini untuk membantu penentuan diagnosis viral SSNHL. Pemeriksaan ini menguji jalur hantaran udara dan tulang. Penunjang lainnya kita pakai timpanometri, tes elektrofisiologi, speech audiometri, CT scan maupun pemeriksaan laboratorium. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya IGD Bagus Ananda Radiasa dengan NIM 21025-11047. Terkait tata laksana dari viral sudden sensory neuronal hearing loss, manajemen pengobatannya secara umum mengikuti pengelolaan empiris. Terapi yang utama atau terlaksana utama yakni dengan bed rest, dapat juga dengan terapi steroid di mana steroid bekerja sebagai antiinflamasi yang merendahkan edema. Lalu juga dapat diikuti dengan terapi inhalasi karbogen, di mana karbogen terdiri dari 5% karbon dioksida dan 95% oksigen. Terapi ini efektif meningkatkan oksigenasi dan aliran darah koklea ke telinga bagian dalam. Lalu yang keempat, dapat dengan obat yang berefek pada vasodilatasi atau destran berat molekul rendah,
di mana aksinya dengan mengurangi viskositas darah, dan obat ini berkontraindikasi pada gangguan perdarahan dan kegagalan jantung. Lalu yang kelima adalah terapi oksigen hiperbarik, di mana terapi ini juga bekerja dengan mekanisme aksi yang sama seperti terapi inhalasi karbogen. Terapi ini meningkatkan tingkat oksigenasi di cairan labirin dan meningkatkan fungsi koklea. Lalu juga dapat dengan diet rendah garam dan diuretik. Namun diet ini masih perlu penelitian yang lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Gede Adian Antaiguna dengan NIM 21025111111. Di sini saya akan menjelaskan tentang prognosis. Baik, yang pertama adalah kesembuhan dari spontan tuli sensori neurial mendadak itu dilaporkan sekitar 45-65% kasus. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi prognosis tuli ini ialah usia, kemudian derajat tulinya, kemudian onset pemberian terapi, gangguan mikrovaskular, dan juga adanya vertigo ataupun tidak. Di mana faktor-faktor yang mempengaruhi prognosis dari SSNHL, yaitu yang pertama adalah keparahan hilangnya pendengaran, kemudian yang kedua adalah terapi onset yang tertunda ataupun terlambat, kemudian yang ketiga adalah pasien dengan penyakit seperti diabetes, kemudian hiperkolesterolemia, dan juga mempunyai tekanan darah tinggi. Kemudian prognosis itu akan bertambah buruk jika pasien dengan usia lebih dari 60 tahun ke atas. Kemudian hilangnya pendengaran yang disertai dengan vertigo juga memperburuk prognosis dari pasien. Selanjutnya adalah hilangnya pendengaran biasanya profound dan juga bersifat permanen. Namun dalam beberapa kasus dapat bersifat sementara. Kemudian ada tinnitus, vertigo, dan juga rasa penuh pada telinga yang terkena dapat terjadi di beberapa pasien dan dapat membaik setelah beberapa minggu pas pengobatan. Baik, perkenalkan, saya Putu Arisanti Dewi dengan 3 JIM terakhir 225. Jadi, pada beberapa kasus dari gangguan pendengaran, dari sensori neural mendadak, kualitas pendengaran mungkin tidak pulih seperti normal. Namun, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada telinga dengan terjadinya gangguan pendengaran sensori neural mendadak, yaitu adalah dengan membatasi jumlah terkena paparan kebisingan dalam frekuensi yang tinggi, dan menggunakan perlindungan pendengaran apabila terpapar pada lingkungan yang bising. Maka apabila pendengaran tidak pulih secara spontan atau dengan perawatan yang medis, maka alat bantu pendengaran dapat menjadi pilihan untuk rehabilitasi dari gangguan pendengaran. Sekian apa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nagung Rarama Kusuma dengan 3.1.004. Ini sekarang saya akan menyimpulkan viral sudden sensory neural hearing loss. Jadi untuk viral sudden sensory neural hearing loss itu adalah kejadian penurunan pendengaran mendadak yang diasosiasikan dengan virus sebagai penyebabnya, di mana terdapat penurunan pendengaran dengan gradasi cepat dalam kurun waktu kurang dari 3 hari, lebih dari 30 desibel pada 3 frekuensi berurutan melalui pemeriksaan audiogram murni, dan dapat terjadi pada satu telinga maupun keduanya. Untuk manifestasi klinisnya itu adalah adanya kehilangan pendengaran pada satu sisi telinga atau keduanya, tinnitus, gangguan dalam memahami percakapan, dan juga vertigo. Dan untuk diagnosisnya itu secara umum dapat ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang menggunakan pure tone audiogram untuk membantu menegakkan diagnosisnya. Dan untuk tata laksananya itu bersifat empiris, yaitu dengan istirahat yang cukup, terapi steroid, inhalasi karbogen, obat vasodilator, dan juga terapi oksigen hiperbarik. Dan untuk prognosisnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keparahan penyakitnya itu, terapi yang terlambat, usia, hilangnya pendengaran yang disertai dengan vertigo, dan juga kehilangan pendengaran sensori neural mendadak. Itu dapat dicegah dengan membatasi paparan kebisingan dalam frekuensi tinggi dan menggunakan pelindung pendengaran saat berada di lingkungan yang bising. Baik, selanjutnya untuk sarannya itu penulis ingin menyampaikan kepada pembaca untuk menelaah isi kajian ini sehingga diharapkan dapat memahami konsep dan sensory neural hearing loss, di mana kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain dalam pengembangan kajian lainnya yang terkait. Bagi institusi diharapkan dapat semakin menambah referensi atau sumber kepustakaan mengenai viral dan sensory neural hearing loss. Mungkin sekian saya. Terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun student project ini. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.